Untuk menjadi seorang Banser tidak hanya dibutuhkan fisik yang kuat, tidak hanya dibutuhkan mental yang kuat, akan tapi lebih dari itu, hati yang tulus mengabdi kepada kiai dan negeri ini. Sekali lagi saya ulangi, untuk menjadi anggota Banser itu diperlukan hati yang tulus, ikhlas dan kuat untuk menjaga kiai dan negeri ini. Banser itu tidak digaji. Dari mulai diklat, mereka sudah membayar diklatnya untuk biaya makan mereka dan sebagainya. Kemudian setelah diklat dia dibaiat, lulus, dia harus membeli seragam pakai uang sendiri tanpa digaji. Ini saya kasih tahu, ini saya tahu kebenarannya. Jadi ketika Banser menjaga gereja pun dikata-katain Banser mencampur adukan akidah, mencampur adukan ajaran agama. Sebenarnya tidak begitu. Kita sebagai anggota Banser karena sudah ditugaskan, pernah disumpah untuk menjaga negeri ini, ya semuanya harus kita jaga. Karena apa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi alam semesta. Tidak peduli apa itu rasnya, tidak peduli apa warna kulitnya, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa itu sukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah, sahabat-sahabat AR News dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat selalu dan dilancarkan serta dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, kita flashback dulu ya di tahun 2014, 2019. Tentu kita masih ingat, mungkin di antara sekian banyak penonton yang nonton video ini adalah orang-orang yang dulu juga termakan oleh isu SARA. Orang-orang yang terpengaruh untuk membenci anggota Banser. Karena framing waktu itu memang sangat kuat sekali, di mana waktu itu Rizik Syihab ya sebagai pentolan FPI itu sangat-sangat provokatif, sehingga saya tidak menyalahkan. Ketika kita juga ikut menyalahkan Banser, ikut menyerang Banser. 2015 saya mulai merasakan dari 2015 akhir ya, setelah Pilpres 2014 saya Pilpres itu ada di barisan mereka, termasuk saya itu suka dengan Rizik Syihab waktu itu. Tapi 2015 akhir, ketika mereka orang-orang yang mengaku NU tetapi memusuhi para ulama-ulama NU, disitulah hati saya tergerak. Saya mulai melawan mereka di sosial media yang lama saya di Facebook waktu itu saya tinggalkan, saya log out dari situ. Kemudian saya bikin akun baru dan saya mulai berbenturan dengan mereka. Karena saya tidak rela kiai-kiai NU dihujat, dicaci maki. Bayi Said Akil Sirot pun dicaci maki sedemikian rupa. Mereka mengatakan NU, mereka mengamaliahkan amaliyah NU dipakai, tapi mereka menyerang kiai-kiai NU. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka adalah NU garis lurus. Kemudian berlanjut sampai 2018 atau 2017 kalau nggak salah. Saya tetap makin lama makin kencang saya berantem dengan mereka, baik di dunia maya yaitu di sosmed maupun yang langsung berhadapan di dunia nyata. Bahkan saya pernah berhadapan dengan Habib dan juga FPI langsung berhadapan-hadapan nyata. Karena saya sudah tidak percaya waktu itu, dalam hati saya sudah tidak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah, karena mereka suka di dalam ceramahnya bukan ceramah yang mengademkan, akan tapi yang caci maki dan fitnah. Dan itu tidak mencerminkan sikap Rasulullah, akan tapi nggak ada daya untuk situ. Oke, kembali lagi pada Banser. Di antara kita semuanya yang nonton video ini mungkin bisa 50% sampai ke atas ya, sampai 70% mungkin yang dulu juga ikut membenci Banser. Karena Banser yang selalu teriak NKRI harga mati, Banser yang getol untuk memusuhi radikalisme. Bahkan saat itu saya pernah berhadapan dengan Habaib dan juga para pengawalnya yaitu FPI. Karena sebagai anggota Banser, Ansor dan Banser itu ketika baiat itu benar-benar dalam baiatnya untuk menjaga kiai dan negeri ini. Makanya Banser selalu meriakkan NKRI harga mati, akan tapi mereka dibully. Sana pergi ke Papua yang lagi perang dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
Saya kasih tahu ya sahabat ya, Banser itu, untuk menjadi seorang Banser itu nggak mudah loh ya. Bukan asal daftar terus jadi nggak. Kok tahu Bang? Tahu. Karena saya pernah mengadakan diklat Banser dan saya juga pernah menjadi anggota PAC. Untuk menjadi seorang Banser tidak hanya dibutuhkan fisik yang kuat, tidak hanya dibutuhkan mental yang kuat, akan tapi lebih dari itu, hati yang tulus mengabdi kepada kiai dan negeri ini. Sekali lagi saya ulangi, untuk menjadi anggota Banser itu diperlukan hati yang tulus, ikhlas dan kuat untuk menjaga kiai dan negeri ini. Banser itu tidak digaji. Dari mulai diklat, mereka sudah membayar diklatnya untuk biaya makan mereka dan sebagainya. Kemudian setelah diklat dia dibaiat, lulus, dia harus membeli seragam pakai uang sendiri tanpa digaji. Ini saya kasih tahu, ini saya tahu kebenarannya. Kemudian Banser itu ketika dia disuruh ngepam, ditugaskan untuk ngepam, itu tidak ada sedikit pun uang pesangon dari kepengurusan. Mereka harus membeli bensin sendiri. Bagi mereka yang mungkin PAC Ansornya jalan, dalam artian mereka punya usaha, PAC Ansornya punya usaha, mungkin bisa jadi dikasih uang minyak untuk beli bensinnya. Akan tetapi itu tidak sepadan dengan apa yang telah mereka perjuangkan, apa yang mereka tinggalkan. Mereka meninggalkan anak istri, ya. Mereka meninggalkan pekerjaan terkadang. Mereka harus meluangkan waktu. Itu semua dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Hanya dapat makan. Ada kadang yang mengatakan gagah pakai baju loreng, tapi gajinya hanya nasi goreng atau gajinya hanya gorengan. Banyak yang mengatakan semacam itu, tapi Banser karena niat tekad mereka tulus dalam hati mengabdi pada negeri, tidak akan bergeming sedikit pun. Saya cerita sedikit ya, saya pernah dihadapkan dengan yang namanya Habib Ashihab waktu di Jambi, Sumatera. Terang-terang Habib itu mengatakan mau mengisi suatu acara, tapi tidak mau dikawal oleh Banser. Sedangkan yang mengadakan acara, panitianya adalah anggota ranting daripada Ansor. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai anggota Banser, kita sebagai anggota Ansor yang sudah dibaiat untuk menjaga ulama dan negeri ini, kita datang dong. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah dihadapkan FPI, kemudian Habib dan Banser, karena mereka mungkin kalah jumlah juga, dan kami yang benar-benar niat tulus menjaga negeri ini, tidak ingin ceramah itu diisi dengan caci maki dan fitnah, maka ketika kami datang, mereka pun akhirnya menurunkan tensinya. Pernah saya dihadapkan semacam itu, pernah. Jadi ketika Banser menjaga gereja pun dikata-katain. Banser mencampur adukan akidah, mencampur adukan ajaran agama. Sebenarnya tidak begitu. Kita sebagai anggota Banser, karena sudah ditugaskan, pernah disumpah untuk menjaga negeri ini, ya semuanya harus kita jaga. Karena apa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi alam semesta. Tidak peduli apa itu rasnya, tidak peduli apa warna kulitnya, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa itu sukunya. Tetap harus kita jaga karena kita satu, yaitu NKRI. Kita satu Indonesia. Kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap satu jua. Gitu loh. Jadi bukan berarti Banser ini membela non-Islam, enggak. Kita ingin menjaga kerukunan agar masyarakat bisa rukun, karena kita sadar kemerdekaan Republik Indonesia ini diraih bukan hanya oleh sekelompok umat Islam saja, akan tapi dari berbagai macam suku, berbagai agama ikut membaur menjadi satu, menjadi Indonesia, sehingga kita bisa meraih kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang kita rasakan selama ini. Kita yang tidak berdarah-darah, masa untuk menjaga negeri ini agar damai aja kita nggak mau. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Ayo kita sadar. Ayo kita sadar untuk menjaga negeri ini dari orang-orang yang suka menggunakan isu agama untuk memecah belah anak bangsa. Banser tetap ada di barisan menjaga negeri ini dari rongrongan siapapun yang ingin mengajar negeri ini, yang ingin menghancurkan negeri ini, maka Banser siap melawan. Makanya ketika Banser itu waktu itu masih ingat ya, membakar bendera HTI ya, yang dikibarkan.
Dituduh apa? Banser membakar bendera tauhid. Padahal nggak ada namanya bendera tauhid, itu nggak ada. Sejak kapan ada bendera tauhid? Yang ada itu bendera HTI. Itu bendera HTI, bukan bendera tauhid. Tauhid itu dalam hati kita. Ketauhidan itu dalam hati kita, bukan dalam bendera. Itu loh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat Banser seluruh Indonesia yang sudah rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kalian untuk menjaga negeri ini, untuk menjaga para kiai. Saya yakin perjuangan kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di mata masyarakat pun kalian insya Allah akan menjadi abdi negara yang baik, tanpa walaupun kalian tidak digaji oleh negara. Saya kira video ini sampai di sini saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ayo kita luangkan waktu, ayo kita luangkan pikiran kita untuk sama-sama menjaga negeri ini. Ayo kita sebarkan, ayo kita ajak sanak famili kita, terutama keluarga kita terlebih dahulu, untuk sama-sama mencintai negeri ini. Dari orang-orangan, para habaib-habaib yang ingin menjajah negeri ini dengan cara perbudakan, dengan cara mengaku-ngaku zuriyah Rasulullah, akan tetapi mereka bukanlah zuriyah Rasulullah sejati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.